Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Bagaimana Selamat siang, kabarnya hari Bu. ini? Suara saya jelas di tempat saudara-saudari sekalian? Jelas, Bu. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk materi kedua, yaitu tentang dasar-dasar manajemen. Nah, mungkin seperti yang sudah saya sampaikan pada kontrak perkuliahan sebelumnya, bahwa mahasiswa pada perkuliahan ini dilarang untuk mematikan kameranya. Jadi silakan turn on dulu kameranya. Muhammad Ega Septianda, boleh diaktifkan dulu kameranya ya. Oke, baik. Kita akan bahas tentang dasar-dasar manajemen terlebih dahulu. Saya akan sampaikan dulu untuk capaian pembelajaran kita, yaitu nanti kita diharapkan mampu untuk menunjukkan sikap yang profesional, bertanggung jawab, disiplin, dan beretika, dan memahami serta menerapkan prinsip-prinsip dasar manajemen. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu nih untuk mahasiswa yang hadir di kelas saya pada saat hari ini. Kira-kira ada nggak yang tahu tentang manajemen? Apa sih yang Anda ketahui tentang manajemen? Ada yang mau jadi volunteer atau mau saya tunjuk? Ada? Kalau ada boleh tunjuk tangan atau aktifkan langsung mikrofonnya. Nah, malu-malu ya. Baik. Kalau gitu saya minta pada Solikin. Solikin kira-kira menurut pendapat Anda, apa yang Anda pahami tentang manajemen Solikin? Saudara Solikin? Silakan Solikin, yang Anda pahami saja, tidak apa-apa, tidak sesuai dengan teori dulu, tapi menurut pemahaman Anda, apa yang dimaksud dengan manajemen? Suaranya mikrofonnya masih mati tuh Solikin. Diaktifkan dulu mikrofonnya. Oke, atau mungkin Saudara Wanda bisa bantu apa yang dimaksud, yang Anda pahami aja tentang manajemen? Proses melalui sumber daya, Miss, yang dilalui oleh perencanaan, perorganisasian, apa lagi ya? Itu sih, Miss, ingatnya. Oke, proses perencanaan ya. Oke, baik. Terima kasih Wanda Pitaloka. Baik ya jawabannya. Nah, kita lihat nih, betul nggak sih yang disampaikan oleh Wanda Pitaloka tadi? Oke, jadi kita lihat pengertian manajemen menurut para ahli. Ada beberapa ahli yang menyebutkan, contohnya adalah John F. Mee. Dia menyatakan adalah manajemen itu seni untuk mencapai hasil maksimal dengan usaha yang minimal. Nah, jadi gimana caranya kita usahanya minimal aja, tapi hasilnya itu harus maksimal. Nah, seni itu disebut dengan manajemen. Tapi sedikit berbeda bahasanya dengan Henry Fayol. Dia mengatakan bahwa manajemen ini adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan. Nah, ini hampir sama nih dengan yang dijawab oleh Wanda Pitaloka tadi. Jadi, kalau namanya manajemen, dia itu ada proses perencanaannya. Nah, itu yang disebut, yang menurut pendapat Henry Fayol. Nah, jadi dari beberapa pendapat ahli, kita simpulkan apa itu manajemen. Nah, manajemen itu adalah proses mengatur,
mengorganisir dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalnya teman-teman semuanya, mahasiswa dan mahasiswi yang hadir di kelas saya sekarang ini, mau mencapai target tertentu, maka harus bisa mengatur, mengorganisir sumber daya yang teman-teman miliki. Nah, jadi manajemen ini dapat diartikan sebagai seni dalam ilmu dalam mengelola sumber daya manusia, sumber-sumber lainnya secara efektif dan juga efisien. Jadi manajemen penting untuk kebutuhan kehidupan pribadi maupun bisnis. Mungkin teman-teman semuanya yang mungkin usianya sekarang masih belia ya, bangun tidur, kemudian mau ke kuliah, ada kegiatan dan lain sebagainya. Kalau teman-teman tidak bisa memanajemen waktu teman-teman, maka ini akan berakibat kacaunya aktivitas teman-teman itu. Nah, itulah kenapa baik itu kebutuhan pribadi ataupun bisnis itu harus di manajemen. Nah, dalam konteks bisnis, manajemen ini merupakan bentuk tata kelola perusahaan yang memastikan segala aktivitasnya terkontrol dengan baik. Nah, itu kenapa kalau di perusahaan ada yang namanya manajemen sumber daya manusia. Artinya adalah mengatur atau mengelola SDM atau sumber daya manusia yang ada di sana. Ada manajemen keuangan, artinya mengatur tentang keuangan perusahaan. Ada manajemen marketing, artinya apa? Mengatur yang namanya pemasaran. Oke. Baik, kita lanjut dulu. Nah, barangkali nanti kalau ada yang mau bertanya, langsung raise hand aja ya. Jadi kita sistemnya untuk diskusi sama-sama. Kita lihat dulu fungsi dari manajemen. Nah, ini tadi sempat disinggung oleh teman kita. Apa itu fungsi manajemen? Yaitu ada planning, organizing, staffing, leading, dan juga controlling. Kalau planning apa dia? Yaitu adalah merencanakan. Jadi sebelum misalnya teman-teman melaksanakan suatu rangkaian proses, itu harus direncanakan dulu. Kemudian diorganisasikan atau organizing. Nah, apa artinya? Proses pengaturan pekerjaan sumber daya dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Lalu setelah itu disusun atau staffing, kemudian diarahkan. Jadi fungsi manajemen yang bertujuan untuk mengarahkan karyawan yang bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Baru yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Nah, jadi kalau agar tercapainya atau suksesnya sesuatu itu harus ada yang namanya controlling atau pengawasan. Jadi jangan sampai teman-teman sudah capek untuk mengerjakan sesuatu tapi nggak ada yang kontrol. Akhirnya apa? Mungkin yang teman kerjakan itu salah. Karena nggak ada kontrol, artinya adalah yang salah itu akhirnya terselesaikan. Nah, ini kan cukup sia-sia. Nah, oke. Berikutnya adalah kita lihat unsur-unsur manajemen. Oke, sebentar. Saya mau Tatia. Tatia, kira-kira untuk unsur-unsur manajemen ada manusia. Menurut pendapat Anda, apa yang dimaksud dengan manusia yang ada di unsur-unsur manajemen ini? Saya manusia itu di unsur-unsur manajemen itu sebagai salah satu hal yang terpenting karena manusia itu bisa menggerakkan semua unsur yang ada di manajemen itu. Oke, baik, bagus. Terima kasih Tatia. Kemudian kepada Ega, unsur yang kedua itu adalah uang. Menurut pendapat Anda, apa sih unsur manajemen yang dalam hal uang ini? Ega. Menurut saya, unsur uang ini juga penting karena kalau misalnya tanpa unsur uang ini, maka kita nggak bisa beli unsur-unsur yang lainnya juga. Atau mungkin untuk memenuhi unsur pertama yaitu manusia juga nggak bisa. Karena untuk memperkerjakan manusia juga membutuhkan uang. Itu menurut saya. Oke, baik, bagus, Ega, terima kasih. Kemudian ada Wanda. Wanda, ada unsur manajemen yang ketiga itu adalah material atau bahan. Menurut Anda seperti apa? Ya, Wanda? Ya, Miss. Ya, untuk material dalam unsur-unsur manajemen menurut Anda seperti apa?
Material itu bahan ya, Miss. Iya, betul. Konsep manajemen itu dalam bahan sangat berguna sih, Miss. Karena kalau tidak ada bahan itu tidak manajemen sih. Karena gini, Miss, bahan-bahan ini kan dibutuhkan juga yang dibutuhkan oleh manusia, dibutuhkan uang gitu. Kita kalau untuk membeli bahan pasti butuhnya uang gitu kan. Yang mengelola bahan-bahan itu kan juga manusia. Itu sih, Miss. Oke, baik, bagus ya. Terakhir Solikin ada mesin. Kira-kira menurut Anda mesin di sini menjadi unsur manajemen seperti apa? Salah satu sumber daya fisik yang dikelola, bahan yang mencakup bahan mentah, Miss. Oke, untuk meningkatkan efisiensi kerja ya. Ya. Nah, kemudian ada dua lagi, yaitu metode atau metode. Jadi ini unsur untuk mendukung metode kerja yang efisien. Kemudian adalah market atau pasar, yaitu unsur untuk menjadi tempat menyalurkan hasil produksi dan salah satu faktor pendorong meningkatkan hasil produksi. Jadi ketika keenam unsur manajemen ini terlaksana, barulah kalau dalam suatu perusahaan usahanya bisa dikatakan termanajemen dengan baik gitu ya. Jadi nggak hanya mengeluarkan uang saja, tidak hanya beli bahan baku aja, nggak cuma punya mesin saja, tapi ada endingnya adalah market yang mana produk yang sudah dihasilkan harus terjual. Oke, baik. Oke. Nah, karena keterbatasan waktu, saya ada sedikit tugas untuk teman-teman sekalian. Jadi tugasnya adalah buatlah contoh manajemen dalam kehidupan Anda dan bagaimana mengelolanya. Jadi kehidupan sehari-hari, misal saya kasih contoh nih sebelum teman-teman mengerjakan. Teman-teman misalnya terlibat dalam suatu kepanitiaan lomba 17 Agustus. Nah, jadi teman-teman bikinkan dituangkan dalam bentuk tulisan sebanyak 1 halaman saja, tidak perlu banyak-banyak, pakai Times New Roman ukuran 12, lalu diceritakan misalnya bagaimana manajemen yang terjadi dalam kepanitiaan 17 Agustus itu. Nah, mulai mungkin dari pendelegasian, saya pemilihan ketuanya siapa, kemudian bendahara siapa. Nah, kemudian fungsi ketuanya di situ ngapain, bendaharanya ngapain, sekretarisnya ngapain. Jangan sampai nanti panitianya ada 15 orang, tapi yang aktif itu cuma 5 orang. Artinya apa? Kurang maksimal manajemennya. Jadi silahkan teman-teman buatkan contoh manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita belum bicara jauh tentang bisnis, tapi kehidupan sehari-hari dulu. Atau mungkin Wanda Pitaloka sebelumnya punya nilai yang kurang baik untuk mata kuliah tertentu misalnya. Bagaimana caranya Wanda Pitaloka memanajemen mungkin waktunya biar bisa belajar lebih giat, kemudian mengulang lagi mata kuliah tersebut, atau mungkin ulang lagi ujiannya sehingga Wanda Pitaloka nanti bisa dapat hasil yang memuaskan. Paham? Ada pertanyaan di sini? Silahkan. Yang mau bertanya tentang tugas boleh, ataupun tentang materi kita tentang dasar-dasar manajemen silahkan. Berarti tugasnya terkait tentang 17 Agustus saja kan, Miss? Bukan, itu tadi baru contoh. Jadi Anda boleh pakai contoh manajemen yang lain. Mungkin Anda terlibat dalam kepengurusan RT RW di tempat Anda, atau mungkin Anda juga terlibat dalam, nggak hanya kepanitiaan aja, misalnya dalam memanajemen waktu Anda, itu juga boleh contohnya. Jadi Anda boleh cari contoh manajemen dalam kehidupan sehari-hari Anda dulu. Paham Anda? Paham, Miss. Oke, baik. Tugasnya akan dikumpul minggu depan. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup kelas hari ini? Cukup? Oke. Oke, baik. Kalau sudah cukup, kita tutup dulu. Tugasnya dikumpulkan minggu depan pada pertemuan kita selanjutnya.
Kalau misalnya ada kesulitan dalam pengerjaan tugas, teman-teman jangan sungkan untuk bertanya kepada saya, baik itu secara langsung, saya akan standby di kantor, ataupun mungkin ketika teman-teman bisa gunakan Japri via WhatsApp. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.